Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita masih tentang hadis arba'in. Malam ini kita sampai pada hadis yang ke-20 yang berjudul Al-Haya'u minal iman. Malu adalah sebagian dari iman. An Abi Mas'udin Uqbah bin Amr al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahyi fasna ma syi'ta. Rawahul Bukhari. Diriwayatkan dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya di antara perkataan kenabian terdahulu yang diketahui oleh manusia adalah jika engkau tidak malu maka berbuatlah sesukamu. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis ini baginda aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa di antara perkataan kenabian terdahulu yang diketahui oleh manusia itu adalah jika engkau tidak malu maka berbuatlah sesukamu. Perasaan malu atau malu itu adalah termasuk yang bisa menyempurnakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa malu, ya, memiliki rasa malu ini salah satu yang bisa menyempurnakan iman kita. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh baginda aku Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Al-haya'u syu'batun minal iman. Malu adalah sebagian atau salah satu cabang dari keimanan. Juga dalam sebuah hadis yang lain beliau menyampaikan, Al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Nah, ini di antara hadis-hadis yang menguatkan hadis dalam bab ini bahwa malu adalah bisa menyempurnakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, karena pentingnya kita mengetahui masalah ini, Al-Imam An-Nawawi mencantumkan hadis ini dalam arba'in yang beliau susun. Ya, beliau menyampaikan bahwa sesungguhnya siklus hukum-hukum Islam itu ada dalam hadis ini. Nah, ini kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, penulis kitab atau penyusun kitab arba'in, bahwa siklus hukum-hukum Islam itu ada dalam hadis ini. Artinya adalah bahwa apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang wajib dan yang sunnah, maka hendaknya kita itu merasa malu untuk meninggalkannya. Nah, kemudian apa yang dilarang oleh Allah atau larangan,
baik itu yang berbentuk haram ataupun makruh, maka hendaknya kita malu untuk melakukannya. Jadi kalau yang wajib dan sunnah itu hendaknya kita malu kalau kita tidak melakukannya. Sedangkan larangan dari Allah Subhanahu wa taala baik yang bermakna haram atau makruh, hendaknya kita malu kalau kita melakukan perbuatan tersebut. Nah, adapun yang mubah ya, adapun yang mubah maka ketika kita malu ya karena telah melakukannya atau malu ketika meninggalkannya, maka ini sama saja, karena mubah itu adalah sesuatu yang tidak diperintahkan dan juga tidak dilarang. Nah, maka hadis ini mencakup 5 hukum yang ada dalam Islam, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Ya, mencakup 5 hukum dalam Islam, yaitu wajib, sunnah, ya, haram, makruh, dan mubah. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malu adalah pokok dari akhlak yang mulia. Jadi kalau ada orang masih memiliki rasa malu, maka itu adalah berarti dia masih memiliki pokok akhlak yang mulia. Ya, karena rasa malu ini merupakan pendorong yang sangat kuat bagi kita untuk melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan. Jadi kalau orang masih punya rasa malu, dia akan terdorong untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan atau meninggalkan dosa. Nah, ada 3 penjabaran ulama ketika mengartikan hadis ini. Yang pertama adalah bahwa perintah dalam hadis ini itu memiliki makna ancaman. Perintah dalam hadis ini memiliki makna ancaman. Maka seolah-olah Rasulullah SAW itu menyampaikan bahwa ketika engkau sudah tidak memiliki rasa malu, maka berbuatlah sesukamu. Karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan siksa yang pedih kepadamu ketika engkau melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seakan-akan makna dalam hadis ini adalah sebuah ancaman. Ya, ketika engkau tidak memiliki rasa malu, maka berbuatlah semaumu. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa taala kelak akan memberikan balasan, ya, siksa yang pedih terhadap perbuatan dosa yang kamu lakukan. Nah, ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menyampaikan kepada orang-orang kafir dalam Al-Qur'an dalam surat Fussilat ayat 40, i'malu ma syi'tum. Berbuatlah engkau semau engkau. Jadi berbuatlah kalian semau kalian. Ya, ini selaras dengan hadis tadi. Ini makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua, perintah dalam hadis ini bermakna berita atau kabar. Ya, bermakna berita atau kabar. Maka artinya adalah sesungguhnya barang siapa yang tidak memiliki rasa malu, maka silakan dia berbuat semaunya. Ya, ketika ada orang yang tidak memiliki rasa malu, maka silakan dia berbuat semaunya. Karena apa? Karena yang bisa mencegah seseorang dari melakukan perbuatan buruk itu adalah malu. Ya, ketika dia sudah tidak memiliki rasa malu ini, ya silakan dia melakukan perbuatan semau dia. Ya. Dan orang yang sudah tidak memiliki rasa malu, biasanya dia akan terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia sudah tidak memiliki rasa malu yang merupakan kendali atau rem, ya, rem baginya dari melakukan perbuatan yang dilarang. Kemudian makna yang ketiga, perintah dalam hadis ini bermakna kebolehan atau mubah, ya, atau mubah.
Maka artinya adalah jika kalian tidak malu untuk melakukan perbuatan yang tidak dilarang oleh syariat, maka lakukanlah. Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa perkara mubah itu adalah perkara yang tidak diperintahkan dan juga tidak dilarang. Ini makna mubah. Nah, pendapat yang paling kuat ya menurut penulis kitab ini ya, kitab Al-Wafi Syarah Hadis Arba'in Syekh Dr. Mustafa Al-Bugho, menurut beliau yang paling kuat adalah makna yang pertama. Ya, makna yang pertama. Tapi Al-Imam An-Nawawi cenderung memilih makna yang ketiga. Ya. Nah, ini biasa perbedaan di antara para ulama. Nah, ini tiga penjabaran ulama ketika mengartikan hadis dalam bab ini.